gerak-gerak atau khotor hati kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dikala manusia banyak sibuk dengan persiapan kerjaannya di waktu sebelum subuh. Di sisi lain, dikala manusia lelap dengan kalahnya mata, dengan tidur, karena malam tadi entah apa yang dikerjakan sampai lewat tengah malam, kita diringankan oleh Allah jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4 bangun dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun langsung kita mengucapkan segala puji bagi Allah. Luar biasa, Pak. Jadi ketika kita bangun membaca alhamdulillah, itu jangan mulutnya aja. Jangan mulutnya aja, rugi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya tidak artikan, biar tahu aja bertahan artinya dah. Rasa bangganya bukan main ketika kita menghayati ucapan itu. Lalu apa yang dikerjakan? Kalau saya pertama kali menuju al-hamam, kamar mandi. Mau apa? Ya karena kamar mandi mau mandi. Mandi. Hitung-hitungan saya, ketika saya mau ketemu dengan seseorang, maka saya tidak mungkin tidak mandi, saya harus mandi. Orang yang tingkatannya ya kayak kita sama lah, apalagi orang yang di atas kita, jelas mandi. Ini kita mau ketemu dengan Allah, Pak Haji, mau ketemu dengan Allah, saya mandi. Bagi saya yang awaknya alhamdulillah masih normal, bagi yang kalau mandi bermasalah, berefek yang kurang bagus, ya belapai lah. Belapai, kena penggerang supaya waktu menghadap pada Allah itu tidak kalah dengan menghadap pada yang lain dan awak rasa segar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jangan kada bersikat gigi odol. Kita mau ketemu dengan Allah, baunya kada karuan tampuh. Biasanya waktu sholat subuh, di sini saya tidak pernah. Kalau di masjid saya, kebetulan saya jadi makmum tuh. Kadang-kadang dikirimi dari kanan, dari kiri, aroma yang itu tuh, Bang, aroma yang kada pakai odol. Menghadap pada Allah SWT. Setelah itu kita sholat ya semampu kita lah. Mau 2 rakaat tambah 1, mau 4 tambah 1, mau 6 tambah 1, mau 8 tambah 1, mau 10 tambah 1, bahkan mau 12 tambah 1, bahkan mau 40 tambah 1, silakan. Semampu kita. Maka rasa ringan, plong hati. Setelah itu yang dipikir adalah qiraatul Quran, ya, beberapa ayat, beberapa lembar, beberapa juz mungkin. Setelah itu untuk menghadapi sholat subuh, kita refreshing dahulu mata dengan qailulah, guring kecil, tidur sebentar. Kalau Rasulullah itu kada guring, Bang, merembahkan menutup mata aja, tapi kada guring. Tapi kalau saya tidak bisa, kalau berebah tutup mata ya udah di alam lain. Cuman saya persiapkan. Karena ada alat, saya persiapkan alarm yang sekian menit sebelum subuh, sehingga pas benar. Nah, itulah yang dikatakan manusia. Hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin tuh. Kemarin saya menyampaikan khalifah. Lalu malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah,
Ini bahasa Banjar aja lah supaya nyaman ya. Apa pian mau maulah orang yang kerjaannya itu bertumpahan darah, membuat kerusakan dan bertumpahan darah. Tahu dari mana malaikat? Sedangkan manusianya belum diolah nih. Manusianya belum diolah. Tahu dari mana malaikat? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, malaikat melihat di Lauh Mahfuz sudah tertulis. Pendapat kedua, Allah memberikan ilmu khusus kepada malaikat. Seakan-akan malaikat itu tahu bahwa nanti akan ini dan sebagainya. Yang ketiga, malaikat merasa bahwa kelompok dirinya saja yang maksum, sedangkan kelompok yang lain itu ghairu maksum. Kelompok keempat, malaikat tahu karena kerjaan malaikat itu melerai para jin di bumi yang kerjaannya adalah yufsidu wa yasfikud dima. Dari 4 pendapat ini saya mantap pendapat yang keempat. Kenapa kira? Karena semua mufassir sepakat bahwa bumi sebelum manusia ada yang namanya Banul Jan. Banul Jan itu karakternya temperamental. Bukan temperamental seperti Habib Bahar karena membela agama, bukan. Tapi temperamental pribadi. Begitu melihat ada orang yang taharat padanya, datangnya kelahinya. Setiap hari kerjaan Banul Jan adalah kelahi. Turun malaikat, dilerai ampihan. Ditinggal lagi malaikat naik ke langit, kelahi pulang. Kelahi pulang. Dari sekian misi perdamaian, ada sekali yang menangkap provokator. Ternyata provokatornya kekanakan. Anak jin ditangkap yang namanya Azazil. Dibawa oleh malaikat. Maka posisinya kalau ditangkap, sebagai apa? Sandra. Sandra lah, sebagai sandra. Karena sebagai sandra, maka apa boleh buat? Dia mengikuti apa kelakuan yang menangkap. Kalau yang nangkap itu kelakuannya bertasbih pada Allah, menyembah pada Allah, ya diumpat itu, Bang. Tapi ingat, ini adalah anak jin yang kada mau melihat ada orang lain taharat padanya. Sekian puluh tahun beribadah Azazil itu, bahkan diangkat oleh malaikat sebagai pemimpin. Nah ini yang ya bukan kelemahan sih, kalau dibanding dengan manusia memang taharat manusia. Nanti ke sana. Kenapa? Belum tahu, kan belum tahu, karakter aslinya belum tahu. Dia beribadah itu karena sandra. Mas Farhan pernah masuk ke LP, Lembaga Pemasyarakatan? Belum pernah? Hendak pernah? Orang pernah dia masuk ke LP itu dalam tuh. Apa biar masuk? Kasus apa kira? Karena baik kasus bang, masuk tuh bang. Disuruh ceramah di masjid sana tuh. Melihat orang di sana pak, bagusnya bagus tuh bang. Jadi mereka itu berbuat sesuai aturan. Jadi kalau jam 8:30 itu mereka sudah di masjid. Ada yang tahiyatul masjid, kemudian baca Quran, ada yang berzikir sambil menghadang pengajian tuh. Bagus no. Di antara sekian orang saya melihat ada tetangga yang ditangkap karena narkoba. Apa yang terjadi? Begitu keluar, ya dahulu begitu keluar, dahulu sholat kada apa padahal waktu di LP sholatnya bilang cangkal benar. Begitu keluar ya pulang. Azazil ini sandranya malaikat. Makanya di sana malaikat
bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, menyembah ya umpat diangkatlah oleh malaikat menjadi pemimpin. Maunya kan gak ada usaha, pemimpin ya malaikat aja. Ini kan orang sandra nih, ngapain sandra? Tapi itu bang, sudah Allah mengatur. Ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semua malaikat semua malaikat sujud illa iblis. Nah ini karakternya baru ketahuan nih oleh malaikat. Iblis yang tidak mau. Dah, saya mau melanjutkan ini aja dahulu. Jadi yang saya ambil yang keempat, kenapa malaikat mengatakan seperti itu pada Allah? Dan ini kalimat malaikat bukan protes, bukan malaikat dendam dengan selain malaikat, bukan. Tapi malaikat itu nanya, ya Allah, kenapa pian hendak maulah makhluk yang kerjaannya maulah kerusakan, kemudian bertumpahan darah. Kenapa keluar kalimat seperti itu? Apa yang mereka saksikan di bumi? Kalau yang ketiga saya tidak cocok sama sekali. Malaikat merasa bahwa diri mereka itulah yang maksum, selain malaikat itu tidak maksum. Saya yang paling tidak cocok nih. Kalau yang pertama kedua ya oke aja, walaupun saya tidak ikut. Yang pertama karena malaikat melihat di Lauh Mahfuz, kan malaikat pulang-balik. Yang kedua Allah memberi ilmu khusus. Cuman karena ini pendapat semuanya, maka boleh kita ikut siapa-siapa. Ya Allah, kalau engkau minta disembah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kan cukup kami menyembah kepadamu. Bahasa Banjarnya kurang apa, gerang? Kami bertasbih kepadamu, kami mensucikan kamu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku lebih tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Wa nahnul malaikatu aula bil istikhlaf, kata malaikat, untuk menjadi khalifah kan kami yang lebih layak, lebih utama menjadi khalifah. Li anna a'malana maqsuratun ala tasbihika wa taqdisika wa ta'atika. Karena perbuatan kami itu khusus untuk mengabdi padamu, mensucikan padamu, taat padamu ya Allah. Kami pantas, lebih layak kami menjadi khalifah di bumi. Allah menjawab, fa'ajabahumullah ta'ala, inni a'lamu bi minal maslahati fil istikhlafihi ma huwa khafiyun ankum. Aku lebih tahu tentang kemaslahatan khalifah yang nantinya ku buat untuk hidup di bumi dibanding sesuatu yang kamu tidak tahu. Wa a'lamu kaifa tasluhul ardh, dan aku lebih tahu, lebih paham bagaimana bumi itu dimaslahkan oleh khalifah itu nanti. Wa kaifa tu'maru, dan bagaimana mereka nanti akan meramaikan bumi. Wa man huwa aslahu li'ummaratiha, dan siapa orang yang paling layak untuk meramaikan bumi. Nah, kalimat yang ketiga ini ada perlu diungkap. Di antara sekian manusia yang Allah ciptakan, ada yang tidak bisa membuat maslahat. Nah, sekarang kita saksikan nih, manusia-manusia yang kerjaannya menghancur bumi. Manusia-manusia yang kerjaannya menuding orang. Manusia-manusia yang kerjaannya membunuh orang, memenjara orang.
Manusia-manusia kerjaannya yang merampok milik orang tanpa merasa orang yang dirampok itu sedih atau tidak, ada urusan. Allah sudah menyampaikan, wa man huwa atlahu li ummaratiha wali hikmatun fi khalqil khaliqati la ta'lamuha. Aku mempunyai hikmah tersendiri tentang penciptaan khalifah yang kamu tidak tahu, hai malaikat. Malaikat kalau diomongi oleh Allah itu ya inggih-inggih terus, karena malaikat itu tidak pernah menyangkal apa yang Allah firmankan. Padahal ilmu malaikat jauh di bawah manusia. Maunya manusia ini paling inggih lawan Allah maunya. Tapi kenyataannya kan kada. Justru manusia yang diangkat oleh Allah di atas malaikat paling ngeyel lawan Allah tuh. Tuhan bukan orang Arab. Wah, masih ramai sampai sekarang nih. Ya kalau ndak bisa doa bahasa Arab ya bahasa Indonesia ndak apa-apa. Ndak usah ngomong Tuhan bukan orang Arab. Hadirin rahimakumullah. Nah, dari dialog itu semuanya summa qadar rabbu subhanahu imtihanan lil malaikati li izhari ajzihim wa ibtali za'mihim annahum ahaqqu bil khilafati min khalifatihi. Akhirnya Allah menguji pada malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Oke. Aku hendak memberi ilmu kepada Adam dahulu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan, 'allama yu'allimu ta'lim. Ta'lim itu nih taklim namanya nih. Makanya Ustaz Amin, saya kurang sreg memakai tausiah. Yang pas itu taklim. Mulai bahari majelis taklim kan gitu. Sekarang dikatakan tausiah. Yang pas itu taklim. Apa bedanya? Tausiah itu orang memberikan nasihat, terserah orang, Tapi kalau taklim itu ada etika, ada adab, ada mu'alim, ada muta'alim, ada taklim. Makanya banyak mana orang mengaji sekehendak seorang. Hendak guring, hendak menjauh, hendak ada mendengarkan, dan sebagainya. Kenapa? Tausiah, Bang. Kada salah, karena namanya tausiah, terserah orang situ. Saya memberi nasihat ke orang, yang saya beri nasihat menutup telinga, saya tidak boleh marah. Orang setuju. Tapi kalau saya mu'alim, orang siam taklim, kemudian nutup telinga, saya boleh menegur. Kamu mau mengaji enggak? Kalau bahari namanya mengaji. Kemudian dikembalikan ke bahasa aslinya taklim. Indah tausiah. Ada yang kada tahu kalau Pak pian malam ini tauziah di mana? Tauziah. Ada pulang tauziah. Jadi rahmatullah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Inilah awal pertama Allah memberikan ilmu kepada sang manusia pertama. Itu Agus Mustafa mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama. Saya bukan selevel beliau orang ilmunya tinggi. Tapi belum tentu orang ilmu tinggi itu benar semuanya. Kalau mengatakan bahwa Adam bukan makhluk pertama, iya, betul. Kenapa? Sebelum Adam ada penghuni bumi namanya Banul Jan. Tapi kalau dikatakan Adam bukan manusia pertama, dari mana dapatnya? Dari mana? Nyatanya kan sebelum Adam ada makhluk yang berakal. Iya ada, tapi namanya Banul Jan, namanya jin. Berakal juga sama. Sampai dikatakan bahwa Adam itu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Pernah buka Ustaz Amin YouTube-nya?
Terus lagi paling sarik bener. Saya baca anunya aja, baca judulnya aja. Kada pernah buka, ngapain dibuka? Busiah kena tertarik, enggak mungkin. Insya Allah enggak mungkin, cuman ngapain buka? Wa'allama Adam. Apa yang Allah ajarkan? Semua benda yang ada di alam. Yang ada di alam, alam apa aja? Terutama alam bumi yang nanti akan dihuni oleh Adam. Nanti kan diusir karena Adam dibisiki, dirayu oleh iblis untuk makan buah huldi, lalu Adam turun ke bumi. Lalu orang mengatakan kalau gitu berarti iblis berjasa bagi kehidupan manusia. Ya salam. Cara logika berjasa ada. Kalau jika iblis kada menggoda sehingga Adam makan buah huldi, maka Adam kada turun ke bumi, kada ada kita. Itu aja. Ini orang mengatakan iblis itu berjasa, makanya kita wajib bersyukur kepada iblis. Pret. Ya, secara logika iya. Cuman secara hakikat tidak. Justru kelakuan iblis itu selamanya menggoda gimana caranya supaya manusia tergelincir maksiat kepada Allah. Masa orang menyuruh maksiat kita malah mengucapkan terima kasih? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Hadirin rahimakumullah. Jadi semua nama yang ada itu Allah ajarkan semuanya. Gimana mengajarkan kalau sudah Allah yang melakukan, yang antanya kaifa wa kaifa. Gimana enggak usah. Allah hujamkan. Sama seperti Allah menurunkan Al-Qur'an. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kan Nabi Muhammad karena beliau kada pernah tuh, wah nak umpati terus nih bacaan Jibril. Allah menegur, la tuharrik bihi lisanaka, jangan kamu gerakan lidahmu. Maksudnya kada usah diumpati lah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami akan menghujamkan Quran ke dalam hatimu. Begitu Allah berikan ke hati Nabi plak, oh ya sudah hafal semuanya. Begitu juga Adam. Sudah, setelah tahu semua nama benda, nah oleh karena itu Pak, kita syukur betul kepada Allah yang memberi ilmu pada kita nih. Kalau orang-orang muwahhidin, orang-orang ahli tauhid, itu tidak mau mengatakan Allah memberi ilmu, tapi Allah menitipkan ilmu. Sekali waktu Allah angkat. Innallaha la yaqbidul ilma biqabdil ulama. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mengambil ilmu dari manusia langsung diambil, asalnya pintar jadi goblok, tidak. Tapi Allah mengambil ilmu lewat meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yabqa ahadun alimun, sehingga kalau tidak ada satupun orang alim yang masih hidup. Idza lam yabqa ahadun alimun. Boleh lanjutnya bersama. Fasa'aluhu fadallu wa dallu. Kemudian mereka masing-masing ditanya, kemudian menjawab dengan jawaban yang menyesatkan. Banyak penaruh ini dah ulama-ulama yang terkehendak hidungnya sendiri. Ilmu Pak, jadi ilmu mulai dari Adam itu Allah berikan sampai ke kita. Cuman kita harus tahu ilmu yang Allah berikan kepada semua manusia mulai Adam sampai yaumil qiyamah itu seperti jarum dicelupkan. Kalau dalam hadis lain seperti paruh burung dicelupkan ke laut,
Jangan mengatakan ke air itu bisa aja di mana-mana. Tapi ini ke laut. Setelah dicelupkan jarum atau paruh burung itu diangkat, dan air yang menempel di ujung paruh burung atau di ujung jarum itulah ilmu yang Allah wariskan kepada seluruh manusia. Pintar di mana? Makanya ketika kita berhadapan di hadapan Allah, tidak ada lain kecuali raf'ul yadain dengan ucapan Allahu Akbar. Tapi banyak orang Islam yang kada ketujuh apabila ada mengatakan Allahu Akbar. Orang yang beriman ketika mendengar takbir hatinya bergetar. Kalau perlu bidumu'il ain, mengeluarkan air mata. Ini malah benci. Siapa yang benci? Tuan Guru. Tuan Guru kada ketujuh apabila ada orang mengatakan Allahu Akbar. Kenapa kada ketujuh? Ya memang hatinya summa qasat qulubuhum. Hati mereka itu sudah keras. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi atma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat, kalau memang pertanyaanmu kamu tadi benar, coba Bang, ini nama-nama benda yang sudah kuajarkan kepada Adam dan Adam semuanya sudah hafal. Adam semuanya sudah hafal. Coba Bang, sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kalimat malaikat perlu kita ikuti ini. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami kada berilmu ya Allah. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang kamu berikan kepada kami saja. Sedangkan ilmu yang kamu berikan pada Adam kami tidak tahu sama sekali ya Allah. Malaikat jujur, malaikat kada kayak manusia. Manusia banyak benar Bang ini. Kalau bahari orang belajar lawan perguruan itu hormat, tunduk. Kenapa gerang? Guru ulun Bang. Saking hormat tunduknya, supan takut apabila lalu ada guru berjauh tuh. Oh bahari. Wah ini kada. Guru. Sebenarnya yang bagus bukan kayak ini Bang. Nunduk. Murid lawan guru, guru hendak kemana pian? Gimana kalau muridnya memang kecil, gurunya tinggi? Walaupun muridnya kecil, gurunya tinggi, tetap aja Assalamualaikum Pak, tetap aja nunduk. Kan alasannya ulun rendah Bang, sidin tinggi, jadi ulun menungak seperti itu. Murid dengan guru tunduk. Malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Guru diberi oleh Allah tugas untuk menyebarluaskan ilmunya bukan ilmu guru, mohon maaf nih. Tatamen antum dengan saya sama guru. Ketika ada murid pintar dan waktu dilajari orang lawas pintarnya, begitu kita melajari cepat benar pintar. Jangan nepuk dada Ustaz. Jangan nepuk dada. Nah ya Allah, seorang melajari tomat aja pintarnya, malam bilang tuhuk benar dilajari. Berarti guru itu merasa bahwa dirinya lah yang punya ilmu, maka secara tidak sadar dia mengaku menjadi Tuhan Al-Alim. Banyak benar toh penceramah apabila ada orang yang kada mengamalkan syarik, bila ada yang mengamalkan ketujuh, nah lete gara-gara ceramah saya sekarang masjid itu hebat. Nah kayak gitu Bang. Alhamdulillah ya Allah, biar memberi petunjuk pada mereka ya Allah. Berilah petunjuk mereka yang belum mau ke masjid ya Allah. Itu guru yang pintar.
Oleh karena itu menghias-hiasi kalimat untuk memikat orang, apalagi hendak ceramah pakai doa pangariau. Tetapi pernah lah dapat ijazah doa pangariau, ada pernah. Dulu dapat lah doa pangariau dari Ustaz Rafi Amdi. Cuman Sidin pesen lah, aku cuman memberitahu aja, tolong jangan diamalkan. Salah satu dari kami nanya, lah amun guru memberi ijazah, memberi ilmu, kenapa malah ditangati? Ika mau ada? Mau Ustaz, cuman hendak tahu ya. Bila doa ini dibaca, kamu ceramah, tehalangkah, tebujurkah, pendengar itu terus. Kayak apa ikam kena di akhirat tuh. Biar ikam menyuruh kalau subuh kada sholat subuh kada bapak, Tuhan pemaafan aja. Orang juga tuh kena. Anyar kami tahu doa pangariau itu banyak dipakai. Sampai ini banyak perguruan yang pakai doa itu. Ya, bila ada pengajian yang orangnya melaut, banyak tanah. Biasanya bisa ditanya, pian pina cangkal benar. Bang, bila aku sekali ada turun rasa karindangan benar lawan Sidin, itu tak tetak. Itu namanya doa pangariau. Ulun kada apa lagi dah, hilang. Kenapa hilang? Kata Sidin juga bang, terus diamalkan, hilangnya itu dah. Jadi baik khutbah kah maupun ceramah kah maupun pandir biasa lawan orang kah, kalau itu dibaca ya dah. Kalau bahasa Jawanya itu doa pelet, doa pelet. Jadi kalau sudah diucapkan, tuh apa ujar kita, taruh tunduk, taruh tunduk, taruh tunduk, taruh. Hadirin rahimakumullah. Kata-kata la ilma lana itu waktu itu menetralisir, mengosongkan, mengoffkan. Jadi kata-kata la ilma lana itu malaikat merasa tidak punya ilmu sama sekali kecuali yang pian ajarkan. Berarti malaikat merasa bahwa dirinya itu kosong sama sekali kecuali yang Allah isikan. Itu perlu untuk kita. Perlu untuk kita. Apalagi ketika ada orang nanya. Waktu orang nanya tentang agama, di sanalah syaitan datang. Mas Farhan, umpat takon bang, kayak apa hukumnya? Oh, setan datang tuh. Mas Farhan menjawab, mantap benar jawabannya. Terima kasih Mas Farhan. Terima kasih aja bang. Salaman puang bang. Kada salaman kasar. Supaya tahu bahwa aku kalau ditanya itu jawabannya mantap. Setan berhasil tuh. Begitu orang nanya, ya Allah ya Rabbi, tolong berilah petunjuk hamba supaya hamba bisa melaksanakan perintah pian. Yang pertama, ketika seseorang ditanya dan tidak menjawab, maka dia akan dikekang dengan kekangan api neraka. Man sa'ala an ilmin faqatamahu fa'alzamahullahu lizaman minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu dan dia menyembunyikan, tidak mau menjawab, maka Allah akan mengekang dia dengan kekangan api neraka. Dijawab tetap. Jadi yang jelas ketika ada orang nanya tentang kebenaran, setan datang. Antara dua. Boleh jadi setan membisik supaya tidak menjawab, tapi ternyata gagal, orang itu tetap menjawab, tetap dibisiki. Biar aja kamu jawab, supaya orang tahu bahwa kamu itu berilmu. Ya pulang toh, maju salah, mundur salah. Lalu gimana? Ya jangan maju, jangan mundur, istiqomah aja, jawab tapi serahkan pada Allah. Oleh karena itu Pak, tidak semudah itu menjadi seorang penceramah, menjadi seorang guru, menjadi seorang imam, menjadi seorang khotib.
apalagi menjadi seorang penghulu. Tataminai penghulu itu tanya banyak benar toh. Di samping apalah Pak Haji pian waktu anak pian binian nikah, pian nikahkan lah. Waktu anak pian yang binian nikah, pian nikahkan lah. Penghulu lah, penghulu. Pertama kali Ustaz Amin di Banjar yang ulun cerewet banar nih, sampai disariki beberapa orang penghulu. Kan penghulu kalau dari rumah kan pakai membawa pakaian hijau loh, siap nikahkan anak orang. Padahal yang berhak menikahkan abahnya. Abahnya. Jadi ketika abahnya mendaftar ke KUA, itu petugas KUA itu memberi tulisan. Nih mun pian hafalan, mun pian kada hafal pian baca kada apa. Kira pian nikahkan. Ulun, tugas ulun adalah pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah. Ini kerjaan penghulu itu mencatat nantinya, tukang catat. Jangan. Kalau yang sudah itu sudah biar aja lah. Ini kita mulai tegakkan syariat Islam. Jadi yang berhak menikahkan itu abahnya. Abahnya kada ada kainnya kada ada julaknya. Julaknya kada ada acilnya kada ada dangsana kakak atau adik. Dangsana kakak atau adik kada ada. Keponakannya banyak benar tuh. Banyak benar. Ada berataan penghulu masuk kamar. Ya kalau masuk kamar apa gerang? Ampunnya disuruh nyerahkan lawan penghulu. Ampunnya walinya yang berhak nikahkan oleh penghulu diberi kalimat penyerahan. Alhamdulillah Bang. Status saya ini sahlan. Itu masih pisit. Kebetulan sekarang kan jadi penghulunya. Jadi kalau disuruh nikahkan orang itu orang tuanya atau siapa walinya suruh nikahkan. Dan artis-artis itu banyak ini. Artis-artis banyak. Jadi penghulu di Jakarta terutama itu punya abahnya atau siapa suruh nikahkan. Kecuali udur. Kecuali udur. Mungkin bisu, sebenarnya bisu pun bisa, cuman kan ngalih enak. Mungkin bisu, mungkin walinya dilacak ada, maka langsung wali hakim. Jadi penghulu itu menikahkan anak orang ketika walinya kada ada sama sekali, dari 5 wali tidak ada sama sekali, baru wali hakim ke penghulu. Orang tuanya. Yaitu orang tuanya menyuruh gitu Bang tadi. Jadi syariat Islam itu dianggap ribet. Padahal maunya penghulu itu jauh-jauh hari. Kan daftarnya itu kan hari Sabtu daftar, esoknya nikah nggak ada. Bahkan ada waktu untuk melacak. Apa yang dilacak? Busiah berdua bedang sanak terjadi di Balikpapan. Jadi yang laki nikahkannya, yang bini adiknya. Kenapa bisa gitu? Waktu halus. Ini masing-masing halus, halatnya 2 tahun aja bang lahir. Sarak. Yang mama di Jogja tetap kampungnya, yang laki boleh ke Balikpapan. Supaya adil bawa sekong-sekong. Yang bini umpat mamanya, yang laki umpat abahnya. Ditakdir oleh Allah, laki bini tadi 2 bedang sanak, kuliah di UGM. Pacaran di sana sampai nikah. Sampai punya anak 2. Begitu punya anak 2, ada isu-isu yang kada nyaman didengar.
bahwa berdua ini dang sanak. Akhirnya dua orang laki bini ini melacak informasi itu bujur, ternyata bujur. Ternyata abah mamanya ini Sarah dan dia berdua adalah seorang kakak beradik. Yang terjadi adalah daripada bingung, supan dan sebagainya, bunuh diri dua-duanya. Dilacak. Di antara pelacakan adalah mohon maaf karena tugas kami, mohon maaf. Pian sebagai calon istri sudah hamil belum? Itu harus ditanyakan. Bu Sia sudah hamil. Karena waktu hamil itu haram nikah dan nikahnya kada sah. Walaupun ada yang membolehkan, tapi saya tetap memegang surat At-Thalaq ayat 4. Al-ibrah bi'umumil lafz. Pelajaran yang diambil adalah dari umumnya lafaz. Jadi orang waktu hamil, yang hamil ini juga fulan pacaran lawan fulanah. Karena kada tahan lalu zina. Betianan, supaya jangan supan dinikahkanlah dua orang ini dalam keadaan hamil. Menurut surat At-Thalaq ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna hamlahun. Orang yang hamil iddahnya ketika melahirkan. Begitu anak lahir baru boleh nikah. Di dalam nikah dalam hamil tidak boleh nikah. Gak boleh nikah dua kali, ya memang gak boleh nikah dua kali. Kan gini, ada penghulu yang pintar. Begitu daftar langsung dicatat sampai pernikahan, cuman penghulunya sudah membisiki. Mohon maaf lah. Kalau ikam berdua hendak selamat, nih syariat Islam. Jadi nikah yang resmi ini nikah resmi menurut masyarakat. Tapi sebenarnya ikam belum nikah. Nanti kalau ikam sudah melahirkan baru nikah. Nah itu ketahuan orang, ujar penghulu orang. Yang nikah akan abah ikam. Saksinya dang sanak ikam berdua. Selesai dah. Kedua selamatan ketahuan pulang. Itu penghulu yang pintar gitu. Cuman ada penghulu-penghulu yang ada tapi pintar. Waduh boleh lagi nikah sudah kemarin. Maka seumuran penghulu ini yang menanggung zinanya. Berdua kada bapak. Karena berdua kada tahu. Taunya sudah nikah. Maka berdua yang zina saban malam, penghulu yang menanggung nikahnya 500.000. Nanggung nikah seumuran. Nauzubillah, Pak. Ulun sempat berdebat dengan almarhum Kiai Haji Adnani Iskandar. Waktu itu yang membela ulun itu Pak almarhum Aspihan Jerman. Ulun tetap kada pernah lepas dari surat At-Thalaq ayat 4. Ada Pak Adnani Iskandar itu menurut pendapat ini bilang mohon maaf, lebih percaya dengan Allah kah? Lebih percaya dengan pendapat kah? Cuman karena saya orang biasa aja. Saya waktu pertemuan pakai baju pramuka, sedangkan Sidin pakai bolang macam-macam. Ya saya dipaksa harus kalah. Saya bukan kalah, tapi saya diam aja. Ngapain dilanjutkan? Karena memang tidak mau mengalah orang. Hadirin rahimakumullah. Saya simpulkan, manusia diciptakan oleh Allah waktu pertemuan yang dahulu itu menjadi khalifah untuk mengatur alam. Untuk mengatur alam. Siapa yang memberi ilmu untuk mengatur alam? Allah yang punya alam dan Allah yang ciptakan manusia dengan diadakannya otak, akal, pikiran dan disetir, dikendalikan oleh hati. Ini bisa liar kalau tidak dikendalikan oleh hati. Hati yang mengendalikan itu sudah diisi terlebih dahulu oleh Allah dengan tauhid. Hati yang mengendalikan sudah diisi oleh Allah dengan tauhid.
Sehingga ketika mengendalikan akal, itu Allah yang langsung membimbing. Nah, oleh karena itu mohon maaf, jangan pernah kita mendewa-dewakan akal liar. Oleh karena itu kendalikan oleh hati. Hati yang mengendalikan jangan sampai keras. Hati yang mengendalikan jangan sampai hitam. Keras dan hitamnya hati karena banyaknya dosa kita kepada Allah tanpa mau meminta ampun dan maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang Allah berikan pada kita untuk mengatur alam adalah ilmu yang ada di perangai, keluar dari hati lagi. Bahasa orang Nahdiyin, Ustaz Farhan, tasawuf namanya. Jadi tasawuf sebenarnya tidak salah sih. Itu istilah saja. Kalau dalam istilah saya itu akhlak. Akhlak dibagi dua, akhlak zahir, akhlak batin. Nah, yang dijelaskan dalam tasawuf namanya akhlak batin. Saya tetap mengatakan akhlak zahir, akhlak batin. Dengan perangai kita inilah maka kita bisa menghadapi orang yang harus kita kerasi, orang yang harus kita lemah lembuti, siapa. Jangan sampai terbalik, yang sebenarnya kita lemah lembuti malah kita kerasi, yang harus kita kerasi malah kita nunduk. Itu perlu adanya ini dengan ini kerjasama. Yang ketiga, kita sekaligus menjadi pelaku. Ia pemimpin, ia pengatur, ia yang diatur. Makanya kalau seorang pemimpin gotong royong, kemudian pemimpin itu yang bagus, itu kada mau yang duduk aja bandiran, tuh, kada mau tuh. Paling kada ya mengambil akan apakah walaupun kada cembur. Kalau saya enggak sih, kalau membersihkan rumput di sungai, cembur dahulu. Malam saya apa? Cembur dahulu. Beda ngurusi orang. Orang mau ikut mau tidak, yang jelas sudah dihimbau. Paling tidak 4. Kemudian posisi keilmuan dan derajat manusia itu Allah angkat di atas posisi ilmu dan derajat malaikat. Malaikat yang di bawah kita itu tunduknya kepada Allah 100%, manusia ini jangan mau kalah dengan malaikat, bukan mau kalah, jangan sampai lebih rendah dari malaikat. Pantas saya malaikat kada bernafsu. Ya bukan seperti itu sih. Justru kita yang diberi nafsu, diberi akal itulah maunya mengambil posisi di atas malaikat. Selebihnya pian bisa baca kembali ayat itu, pian terjemahkan. Kalau ada tafsir terjemah atau tafsir yang Arab, pian baca kembali dalam rangka kita memantapkan posisi kita di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita demi mendapatkan rahmat, barakah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.